Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kewirausahaan akan membahas mengenai sumber-sumber pendanaan. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Kevin Pratama Sugiarto, kemudian Giustian Drastana Felicio, dan saya sendiri Denis Andini Puspitasari. Next. Pengertian modal kerja. Next. Menurut Arifin, pada tahun 2018, setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari selalu membutuhkan modal kerja atau dana. Modal kerja ini digunakan untuk membayar upah buruh, gaji pegawai, membeli bahan mentah, membayar persekot, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk membiayai operasi perusahaan. Berikut ini merupakan pengertian-pengertian modal kerja menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut James C. Van Harne menyatakan bahwa modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar, dan modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua yaitu menurut J. Fred Weston Eugene F. Brigham menyatakan bahwa modal kerja adalah investasi perusahaan dalam harta jangka pendek, yaitu kas, surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan. Next. Dan yang ketiga yaitu menurut Bambang Rianti mengemukakan 3 konsep pengertian modal kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini menitik beratkan pada kuantitas dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva ini merupakan aktiva sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau dana yang tertanam dalam aktiva dapat bebas lagi dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini mengaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang yang segera harus dibayar. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Pada konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan. Next. Yang selanjutnya yaitu jenis modal kerja. Modal kerja permanen yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa kesulitan keuangan. Modal kerja permanen ini dibagi menjadi 2 macam, yakni modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Sedangkan modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Next. Jenis modal kerja yang kedua yaitu adalah modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas biasa. Modal kerja variabel dibagi menjadi 3, yakni modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim. Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir yaitu modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya adanya pemogokan bencana alam, perang, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Giustian Drastana Felicio akan melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang unsur-unsur modal kerja. Modal kerja mempunyai unsur-unsur yaitu aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar terdiri atas kas dan harta perusahaan yang dapat dikonfirmasikan menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan hutang lancar merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada unsur-unsur modal kerja yang terkait dalam aktivitas lancar terdiri dari ada 4. Yang pertama ada kas, adalah uang tunai atau yang ada di bank yang dapat disetiap jika diperlukan untuk membiayai operasi badan usaha. Yang kemudian ada surat-surat berharga, merupakan investasi jangka pendek yang bersifat sementara. Hal ini dapat untuk memanfaatkan dana yang dibutuhkan dalam operasi badan usaha.
Surat berharga ini akan dijual jika badan usaha sewaktu-waktu membutuhkan dana atau uang tunai untuk operasi badan usaha atau untuk melunasi hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Termasuk dalam surat berharga ini adalah deposito, saham, dan obligasi. Kemudian yang selanjutnya ada piutang. Piutang adalah hak untuk tagihan kepada pihak lain yang dapat dimintakan pelunasannya setelah jatuh tempo. Piutang atau tagihan yang timbul karena penjualan barang dan jasa secara kredit disebut piutang dagang. Piutang dapat juga timbul bukan dari transaksi, misalnya piutang karyawan. Dan yang terakhir ada persediaan. Untuk badan usaha perdagangan yang dimaksudkan dengan persediaan adalah semua barang yang belum terjual sampai tanggal neraca yang ditentukan. Sedangkan bagi badan usaha yang bergerak di bidang industri, persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian ada sumber pendanaan. Menurut Nugroho 2010, yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan, sedangkan sumber dana pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. Kemudian sumber-sumber permodalan menurut Alma. Pada umumnya kita mengenal dua sumber permodalan, yaitu permodalan sendiri atau kekayaan sendiri, atau sumber intern. Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan. Misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha, koperasi, cadangan. Kekayaan sendiri mempunyai ciri yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Kevin Pratama Sugiarto. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari modal sendiri. Yang pertama, tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi, sehingga tidak menjadi beban perusahaan. Yang kedua, tidak tergantung pada pihak. Yang kedua, tidak tergantung pada pihak lain. Artinya, perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Yang ketiga, tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Yang keempat, tidak ada keharusan pengembalian modal. Artinya, modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Selanjutnya adalah kekurangan dari modal sendiri adalah yang pertama, jumlahnya terbatas. Artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas. Yang kedua, perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru atau calon pemegang saham baru sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. Yang ketiga, kurang motivasi pemilik. Artinya pemilik usaha yang modal sendiri, motivasinya usahanya lebih menggunakan rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing. Next. Yang kedua ada permodalan asing atau kekayaan asing, yaitu sumbernya ekstern. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Sumber dana pinjaman dapat juga berasal dari lembaga keuangan formal dan pinjaman dari lembaga keuangan informal. Next. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum 1 tahun. Sumber dana jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan, seperti kegiatan rutin operasional perusahaan. Yang kedua ada pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Disebut kredit jangka panjang, seperti obligasi, hipotek, dan sebagainya. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk mendapatkan modal besar dalam waktu yang cepat. Yang selanjutnya adalah sumber dana dari modal asing. Dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun perbankan asing. Pinjaman dari lembaga keuangan, seperti perusahaan pegadaian, asuransi, dana pensiun, koperasi, atau lembaga pembiayaan yang lainnya. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari modal pinjaman. Untuk kelebihan dari modal pinjaman yaitu jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber selama dana yang diajukan perusahaan layak peroleh.
Banyak pihak perusahaan menawarkan banyak perusahaan yang dinilai memiliki prospek yang bagus. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar. Dan untuk kekurangan modal pinjaman, yaitu yang pertama, dikenakan berbagai macam biaya, seperti bunga dan biaya-biaya administrasi, disertai dengan berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti bunga, biaya administrasi, materai, dan asuransi. Yang kedua, modal asing wajib dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dan kekurangan yang ketiga yaitu perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah memang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar. Next. Yang selanjutnya itu adalah sumber pendanaan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pendanaan UMKM di beberapa negara, bagian terbesar dari pendanaan sektor UMKM diperoleh melalui pendanaan internal, yaitu melalui dana setoran dari pihak usaha tersebut. Sementara bagian yang terbesar eksternal diperoleh dari kredit bank. Industri perbankan selainnya terus mendukung upaya pengembangan UMKM sebagai salah satu pendorong atau penggerak perekonomian Indonesia. Usaha mikro yang pemainnya jelas adalah rakyat kecil dan jumlahnya banyak sangat perlu dikembangkan, terutama untuk menopang kestabilan kondisi sosial politik yang merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, next. Hingga menurut kelompok kami ada sebuah kalimat yang adalah pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa UMKM adalah sumber dari inovasi serta sebuah sarana untuk menciptakan tenaga kerja. Next. Yang selanjutnya adalah beberapa faktor yang menurut Munawir pada tahun 2002 untuk menentukan jumlah modal yang dianggap cukup bagi suatu badan usaha akan dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah badan usaha itu sendiri, usaha industri. Untuk tipe badan usaha ini diperlukan modal kerja yang cukup besar, karena badan usaha ini memberikan investasi modal kerja yang besar pada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dan barang-barang yang lainnya. Yang kedua, badan usaha perdagangan. Pada tipe badan usaha ini, modal kerja yang diperlukan lebih kecil dari perusahaan industri, karena badan usaha di sini tidak memerlukan proses produksi secara langsung serta tidak memerlukan bahan baku. Dan usaha yang terakhir ada badan usaha jasa. Pada modal kerja pada badan usaha ini biasanya tergantung dari jenis jasa yang akan diterima. Jika barang jasa yang diterimanya sebelumnya jasa yang diberikan, maka modal kerja yang diperlukan tidak besar. Tapi sebaliknya, jika balas jasa yang diterimanya setelah jasa diberikan, maka modal kerja yang dibutuhkan cukup besar. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasinya akan selalu berputar terus-menerus dalam perusahaan itu menjalankan operasinya. Menurut Trianto pada tahun 1997, besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama periode berputaran atau periode terikatnya modal kerja. Itu merupakan jumlah dari periode-periode terikatnya dana dalam unsur-unsur modal kerja yang meliputi waktu pengembalian kredit, lamanya persediaan disimpan di gudang, lamanya proses produksi, serta jangka waktu penerimaan utang. Dan yang kedua adalah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari yang digunakan perusahaan untuk pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Perusahaan tidak hanya membutuhkan modal kerja untuk satu kali produksi saja, melainkan untuk seterusnya. Next. Berikut merupakan daftar pustaka referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT kali ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh tuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih.